Apriani. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang statistika deskriptif. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu penelitian atau penyelidikan? Penelitian atau penyelidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sistematis dan teliti, dengan tujuan mendapatkan pengetahuan baru atau mendapatkan susunan dan tafsiran yang baru dari pengetahuan yang telah ada, di mana sikap orang yang bertindak itu harus kritis dan prosedur yang digunakan harus lengkap. Apakah penelitian yang dibuat bertujuan untuk identifikasi variabel, membedakan distribusi, ataukah mencari hubungan dan pengaruh antar variabel? Untuk penelitian yang bertujuan untuk membedakan sesuatu distribusi digunakan uji signifikasi. Penelitian yang bertujuan untuk mengukur pengaruh antar variabel digunakan uji regresi. Pada penelitian uji statistik dan menjadi pertimbangannya adalah jenis skala datanya, apakah interval, rasio, nominal, atau ordinal. Secara praktis, antara skala interval dan rasio digunakan statistik yang tidak berbeda. Contohnya, 60% penduduk yang memerlukan perumahan. Setiap hari terjadi 13 kecelakaan kendaraan di Jawa Barat. Hasil padi musim panen mendatang diperkirakan 50 kintal. Tiap hektar dan 10% anak-anak SD mengalami putus sekolah tiap tahun dalam proses membangun yang dilakukan di negara kita. Dari data-data yang ditunjukkan dalam angka statistik juga digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk masa yang akan datang. Dunia penelitian atau riset, dimanapun dilakukan, bukan saja telah mendapat manfaat yang baik dari statistika, tetapi sering harus menggunakannya untuk mengetahui apakah cara yang baru ditemukan lebih baik daripada cara yang lama. Melalui riset yang dilakukan di laboratorium atau penelitian yang dilakukan di lapangan, perlu diadakan penelitian dengan statistika. Statistika juga telah cukup mampu untuk menentukan apakah faktor yang satu dipengaruhi atau mempengaruhi faktor lainnya. Dalam banyak hal, pengolahan dan analisa data tidak luput dari penerapan teknik dan metode statistik tertentu, yang mana kehadirannya dapat memberikan dasar bertolak dalam menjelaskan hubungan-hubungan yang terjadi. Statistik telah dapat menyajikan suatu ukuran yang dapat mensifatkan populasi ataupun menyatakan variasinya, dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang kecenderungan tengah-tengah dan variabel. Statistik dapat menolong peneliti untuk menyimpulkan Parameter dan statistik. Ridwan mengatakan parameter merupakan ukuran-ukuran yang berlaku pada populasi. Asumsi yang berlaku hendaklah dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian hipotesis. Statistik yang cocok untuk menguji hipotesis tentang parameter populasi dinamakan statistik parametrik. Jika parameter diuji berdasarkan data sampel, maka statistik yang digunakan adalah statistik inferensial. Statistik parametrik didasarkan atas asumsi yang ketat tentang keadaan populasi. Asumsi utama adalah populasi atau sampel harus berdistribusi normal, dipilih secara acak, mempunyai hubungan yang linear, dan data bersifat homogen. Statistik non-parametrik tidak menganut asumsi bahwa data populasi atau sampel harus berdistribusi normal, dipilih secara acak, mempunyai hubungan yang linear, dan data bersifat homogen. Hipotesa statistik adalah pernyataan statistik tentang populasi yang diteliti. Pengertian statistik. Dalam bukunya Kusmayadi, statistik berasal dari kata state yang dalam bahasa Indonesia mempunyai arti negara. Para ahli statistik membedakan antara istilah statistik dan statistika berdasarkan alih bahasa dari istilah statistik dan statistika. Istilah statistik menunjuk pada grafik, chart, bilangan, tabel, dan yang serupa. Sedangkan statistika menunjuk pada suatu metode untuk menarik kesimpulan dari data, sehingga dalam pengertian ini statistik menunjuk pada suatu disiplin ilmu dan seni. Maka dapat dikatakan bahwa statistik merupakan hasil dari proses statistik. Data statistik. Data yang berbentuk bilangan disebut dengan data kuantitatif. Hasil menghitung atau membilang merupakan data diskrit, sedangkan hasil pengukuran merupakan data kontinu. Data ini dikelompokkan berdasarkan lukisan kualitas objek yang dipelajari. Golongan ini dikenal pula dengan nama atribut. Data yang diperoleh demikian merupakan data intern.
dalam berbagai situasi untuk perbandingan. Misalnya, diperlukan data dari sumber lain di luar perusahaan tadi. Data demikian merupakan data ekstern. Data ekstern sendiri dibagi menjadi data ekstern primer atau juga disebut dengan data primer, dan data ekstern sekunder atau disebut juga dengan data sekunder. Jika data itu dikeluarkan dan dikumpulkan oleh badan yang sama, maka didapat data ekstern primer. Dalam hal lainnya, merupakan data sekunder. Data yang baru dikumpulkan dan belum pernah mengalami pengolahan apapun disebut dengan data mentah. Selanjutnya, ada juga yang disebut dengan pengumpulan data. Pengumpulan data mengadakan penelitian langsung ke lapangan atau di laboratorium terhadap objek penelitian, mengambil atau menggunakan sebagian atau seluruhnya. Dari sekumpulan data yang telah dicatat atau dilaporkan oleh badan atau orang lain, data telah dikumpulkan baik berasal dari populasi ataupun dari sampel. Untuk keperluan laporan dan atau analisis selanjutnya, perlu diatur, disusun, disajikan dalam bentuk yang jelas dan baik. Fase kedua ialah statistika induktif, berusaha menyimpulkan tentang karakteristik populasi yang pada umumnya dilakukan berdasarkan pada data sampel diambil dari populasi yang bersangkutan. Adapun populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung maupun pengukuran, kuantitatif ataupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek lengkap dan jelas. Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Tujuan dari survei ialah untuk mendapatkan gambaran yang mewakili daerah itu dengan benar. Berbeda dengan metode sensus. Pada metode survei, tidak semua individu didapat populasi diamati, melainkan hanya suatu fraksi dari populasi yang disebut sebagai contoh. Oleh sebab itu, kebijaksanaan dalam penetapan contoh yang akan atau diamati harus tepat dan betul-betul mewakili populasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, harus ada rangka populasi meliputi jumlah dan data dari satu elementer. Strata berisikan satuan-satuan elementer yang mempunyai sifat lebih kurang sama. Jumlah strata tergantung pada sebarannya dalam populasi. Begitu juga dengan jumlah populasi dalam strata tergantung pada keberadaan satuan elementer. Metode acak kelompok, yaitu populasi dari kluster, yaitu bagian dari populasi total. Bedanya dengan strata atau lapisan adalah satuan elementer dalam kelompok tidak homogen, sedangkan dalam strata harus homogen atau sekelas. Satuan-satuan elementer dalam kluster cukup beragam, seperti halnya populasi secara keseluruhan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.